Mulai ada aktivitas seperti sholat berjamaah begitu ya, tapi lantas gimana nih sebenarnya suasana Ramadan di negeri beruang putih alias di Rusia. Nah untuk itu kita sudah terhubung dengan Taufik Maulana, warga negara Indonesia yang berada di Moskow, Rusia. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam waktu Moskow dan selamat pagi waktu Indonesia. Ya. Mas Taufik, waduh, ini saya dipertemukan dengan adik kelas saya dulu, adik angkatan waktu kuliah. Oh wow, apa kabar? Ya, apa kabar, Vik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu Indonesia untuk Mbak Fani dan Mas Iqbal. Kelihatannya tambah sehat, tambah bugar nih ya. Panggilnya Iqbal aja dah. Soalnya di TV nih, tapi nanti kalau misalnya pas off air baru. Pas off air baru manggil Kak Iqbal gitu. Reunian. Nah, Vik, ini kebetulan kan kita lagi live nih ya. Kita langsung aja nih tanya-tanya soal Ramadan di sana. Tadi kan itu tadi Taufik yang ngambil ya gambarnya soal sholat Jumat di Moskow. Nah, sebenarnya seperti apa sih penerapan protokol kesehatan di sana? Kan kita ketahui bersama bahwa saat ini pandemi juga belum berakhir. Nah, apakah memang ada kebijakan tertentu dari pemerintah setempat untuk bisa menurunkan angka kasus baru harian di Moskow itu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Iqbal. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Moskow memang menerapkan protokol kesehatan bagi masyarakatnya di Moskow. Jadi beberapa masyarakat Moskow sudah mendapatkan vaksinasi untuk vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua. Dan juga bukan hanya warga setempat Moskow, warga-warga negara lain dan juga warga negara kita Indonesia juga telah mendapatkan vaksinasi tersebut. Kemudian juga untuk yang kita ketahui bahwa di Moskow sendiri memang sudah agak longgar ya, walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini, namun warga Moskow masih menggunakan beberapa masih menggunakan masker dan sarung tangan di fasilitas umum lainnya. Seperti itu Mbak Fani dan Kak Iqbal. Oke, berarti memang sudah mulai boleh begitu ya Mas Taufik untuk berkegiatan, apalagi untuk beribadah. Apakah ada syarat khusus begitu? Misalnya kalau kayak tadi di Inggris itu ada syarat khusus untuk bisa masuk ke dalam masjid. Nah kalau di Moskow atau di Rusia ini sendiri gimana Mas Taufik? Untuk syarat khusus sepertinya tidak ada, namun secara umumnya bahwa apabila masyarakat warga Moskow atau warga negara lain yang ingin menggunakan fasilitas umum seperti ke masjid atau menggunakan kereta bawah tanah atau metro, mereka memang diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan dan untuk menggunakan masker seperti itu. Vik, ini kan perlu saya sampaikan juga nih, Taufik ini kan sebenarnya warga negara Indonesia yang mendapatkan istri warga negara ini ya, Rusia ya. Dia keluarganya juga di sana. Di sana ya jadinya. Oh iya, Vik, ngomong-ngomong soal tentunya soal keluarga dan juga waktu puasa yang cukup lama ya di sana ya, sekitar 22 jam kalau saya tidak salah. Betul ya? Iya, dari 16 jam sampai 22 jam. Ya. Waduh, nah itu cara ngatasinnya gimana? Apakah justru akan ngikut ke Arab Saudi? Biasa kan ada yang seperti itu ya, kiblatnya ke Arab Saudi. Atau justru tetap harus puasa 22 jam? Waduh, itu benar-benar luar biasa. Iya sih, sisa cuma 2 saya jam ngebayanginnya aja 22 jam, hampir 1 hari loh berarti kan? Iya, selama saya 10 tahun tinggal di Moskow, saya sudah menjalani 10 tahun untuk berpuasa selama 16 sampai 22 jam. Menurut kami dan saya pribadi, ya menjalankan puasa di negeri yang panjang ini adalah ya sama dengan menjalankan puasa di Indonesia. Karena kita ketahui bahwa dengan udara yang cukup enak untuk diajak kompromi dalam hal puasa seperti ini, jadi tidak terasa bahwa kita telah puasa seperti itu. Oke, ini kan berarti kalau sampai misalnya 22 jam, ini kan berarti waktu berbuka sama sahurnya ini deket-deketan nih, Mas Taufik. Ini kemudian gimana nih cara ngaturnya, ya kan? Biasanya kan kalau kita di Indonesia tuh agak jauh nih, ya kan? Maghrib mungkin sekitar jam 6 kurang atau jam 7 begitu, lalu nanti sahur besokannya begitu pagi. Nah kalau di sana ini gimana? Kan singkat sekali waktunya ya? Ya, jadi contoh untuk hari ini kita berbuka pada pukul kira-kira jam 8 malam. Dan biasanya kami di sini langsung berbuka dengan buka dengan manis, kemudian kita melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita makan besar,
kemudian istirahat sebentar 10 sampai 15 menit, kemudian kita menjalankan sholat Isya, istirahat sebentar lagi dan langsung kita makan sahur dan setelah sahur kita sholat subuh. Tapi sebenarnya menjalankan ibadah puasa di sana itu sebenarnya sulit nggak sih? Apalagi kan kita tahu sendiri ya bahwa di sana mayoritas kan bukan umat Muslim. Iya. Nah, seperti apa, Fik, kalau misalnya kita berpuasa di sana? Apakah gampang gitu untuk mendapatkan, kalau misalnya istri lagi nggak masak, kita mencari warteg di situ gampang nggak sih? Ya, perlu diketahui bahwa memang di Rusia sendiri adalah masyarakat mayoritasnya adalah negara beragama Ortodoks. Namun kita perlu ketahui bahwa untuk yang kedua ini adalah agamanya itu terbesar agama Islam. Ya. Jadi untuk kita seperti kita lihat di video tadi bahwa masih banyak sekali masyarakat masyarakat di Moskow khususnya itu orang-orang imigran yang beragama Islam menjalankan ibadah sholat berjamaah dan juga berpuasa. Dan perlu diketahui bahwa di Moskow ini sudah banyak sekali masakan atau restoran-restoran halal yang memang cocok untuk lidah orang Indonesia. Oke, berarti cukup banyak juga ya tempat-tempat yang bisa dikunjungi begitu ya kalau mau cari makanan buat buka puasa. Tapi di sana nggak ada warteg kan, kalau Iqbal kan tadi doyannya ke warteg nih. Soalnya biasa, Taufik, soalnya kalau misalnya dulu kan kita sama-sama di asrama, lalu juga ngekos kan, jauh dari rumah, dari keluarga segala macam. Biasa kita nyarinya warteg itu jam 2, jam 3 pagi udah nyari warteg gitu kan waktu zaman kuliah. Tapi ya, Fik, ya? Mohon maaf, tapi Mas Taufik ini sudah di Moskow. Udah di Moskow, udah dapat istri orang Rusia. Iya loh, waduh, ini kalau misalnya ada yang pingin dapat istri orang asing begitu ya bisa belajar sama ini nih sama Taufik ya. Oh gitu, baik. Nah berarti Mas Taufik kalau misalnya untuk di Moskow sendiri, ini biasanya kalau warga yang mencari hidangan berbuka puasa atau mungkin makan untuk sahur, itu biasanya menu favoritnya apa sih? Kalau di sini kan banyak tuh, ada gorengan, cari takjil juga banyak begitu ya, bubur-bubur begitu atau kue-kue basah begitu. Kalau di sana apa nih hidangan yang menjadi favorit biasanya? Biasanya untuk masyarakat Moskow asli sendiri bahwa mereka biasanya pergi ke restoran-restoran yang memang mengadakan masakan khas dari Asia Tengah itulah. Seperti masakan dari restoran Uzbekistan, Tajikistan, dan juga biasanya mereka memesan seperti kurma. Kalau kita sendiri di Indonesia bahwa di KBRI itu kita biasanya saya sendiri bahwa kita membuat makanan sendiri sih biasanya dari rumah. Waduh, asik ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal masak sendiri di rumah, tentunya kita juga pada penasaran nih. Sebenarnya kalau misalnya di Rusia sendiri nih terkait dengan buka puasa bersama keluarga. Nah, Taufik kalau saya tidak salah juga bekerja di di KBRI ya sebagai staf lokal ya. Nah, sebenarnya kegiatan yang dilakukan selama Ramadan ini dari KBRI sendiri apa? Kalau tadi di Inggris ada ngaji bersama secara virtual. Ya. Apakah hal yang sama juga dilakukan di Rusia untuk WNI yang ada di sana? Ya, biasanya memang sebelum pandemi ini di KBRI Moskow menyelenggarakan mengaji bersama karena di sini kita mempunyai organisasi Islam HPII, namanya HPII, dan juga biasanya beberapa minggu sekali kita membuka atau mengadakan tatap muka langsung di masjid atau musola di KBRI dan juga mengundang masyarakat yang berada di sekitar kota Moskow. Dan di samping itu juga kita juga mengadakan buka bersama dengan makanan khas Indonesia. Jadi bisa mengurangi mengobatilah kerinduan kita akan masakan Indonesia. Sudah berapa lama nih nggak pulang ke Indonesia, Vic? 3 tahun 4 tahunan ya. Udah cukup lama berarti ya. Kalau misalnya nanti sudah dilonggarkan begitu nih, kayaknya kalau pulang diajak langsung ke warteg nih kayaknya sama Mas Iqbal. Langsung mengenang masa lalu di Bogor ya, Vic ya. Betul. Iya, langsung ini ya nostalgia jadi ya. Nostalgia nih sama si Empik. Nah, kalau ngomongin nostalgia, ini kan sudah 3 tahun, 4 tahun nggak pulang ke Indonesia. Kira-kira kalau dari Mas Taufik apa sih yang paling dikangenin dari puasa di Indonesia? Dan bedanya apa sama puasa di Moskow selain jamnya gitu? Ya biasanya selain jam yang kita memang sangat jauh berbeda, yang saya kangenkan di Indonesia waktu berpuasa itu adalah
tidak ada di sini, tidak ada beduk di masjidnya. Oh. Dan juga untuk masjid yang ada di sekitar Moskow, karena untuk perlu diketahui bahwa kita di Moskow sendiri mempunyai 3 masjid besar utama. Salah satunya ada masjid yang dekat dengan KBRI di Moskow, dan memang mereka tidak mengadakan ritual untuk beduk seperti di Indonesia. Jadi jarang sekali untuk sholat subuhnya juga tidak diadakan sholat subuh, tapi untuk sholat tarawih ada beberapa masjid yang membuka untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Oh, tetap ada yang dibuka ya untuk sholat tarawih berjamaah. Nah, ini ngomong-ngomong soal balik lagi nih soal keluarga nih. Ini makanan favoritnya apa? Istri sudah bisa masak apa aja nih? Apakah masakan warteg sudah bisa dimasak juga nih? Ada apa dengan warteg ini? Ya, istri sudah belajar banyak dari ibu-ibu di KBRI, kemudian juga dari YouTube juga dia telah belajar banyak. Apa favoritnya kadang-kadang ini? membuat rendang, kemudian membuat sambal terasi. Wow, hidangan yang benar-benar mengingatkan sama Indonesia banget Indonesia ya. banget, betul. Nah, tapi selanjutnya ini Mas Taufik, kalau tadi kan di video yang sebelumnya itu kan juga tadi katanya Mas Taufik ya yang ngerekam ya, dimana di video itu juga terlihat beberapa warga nih nggak pakai masker nih saat berada di luar rumah, terus tadi pada saat sholat juga nggak pakai masker. Ini jadi menimbulkan pertanyaan kan, bagaimana nih sebenarnya penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah setempat di area publik, karena sepertinya tadi banyak nggak pakai masker kayak aman-aman aja gitu, gimana Mas Taufik? Iya, karena biasanya memang untuk saat ini kasus yang ada di Moskow sendiri ini untuk kasus COVID ini adalah mungkin agak terkadang turun dan naik, tidak stabil. Tapi perlu diketahui Bapak bahwa telah ada beberapa masyarakat yang memang telah mendapatkan vaksinasi secara gratis, khususnya untuk warga Moskow. Dan perlu diketahui juga untuk warga negara Indonesia sendiri, mereka telah mendapatkan vaksinasi gratis yang memang dikhususkan satu untuk mereka yang mempunyai green card atau permanent resident di Moskow, kemudian juga untuk para diplomat atau staf yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Namun juga sekarang telah dibuka oleh beberapa rumah sakit atau klinik-klinik kesehatan apabila masyarakat Indonesia atau masyarakat negara lain dan masyarakat ini dan lainnya ingin mendapatkan vaksinasi, bisa dilakukan di klinik terdekat atau rumah sakit dengan membayar beberapa uang. Oh, ada yang bayar juga ya ternyata ya? Tetap ada yang bayar ya? Tidak dilakukan secara gratis semuanya? Oke. Oh, ada yang bayar, oke. Baik Taufik, tentunya kita berharap puasanya lancar di sana ya. Amin. Amin ya. Sehat-sehat terus. Dan ditunggu juga untuk pulang ke Indonesia atau kita yang diajak untuk ke Rusia. Soalnya tadi kita dijanjiin mau diajak ke Inggris di Inggris, nah sekarang kita diajak ke Rusia. Jadi biar kita jalan-jalan. Nanti sebagai gantinya kalau Mas Taufik pulang, kita ajakin ke warteg deh. Gimana? Ke warteg ya, kita makan sama-sama deh. Angkat kaki satu. Oke, terima kasih ya Mas Taufik Maulana sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia Connected Ramadan. Sehat-sehat terus, salam buat keluarga, semoga puasanya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam juga pada Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.